Kembali lagi bersama saya Aprilia Putri di MNC News Now. Hari kelima pencarian Emeril Khan Mumtaz atau Eril, Kepolisian Maritim Bern fokus pada area di antara dua pintu air di Sungai Arn, Bern, Swiss. Polisi juga patroli intensif pada wilayah setelah pintu air kedua. Kepada keluarga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Polisi Maritim Bern memastikan berbagai komunitas di sepanjang bantaran sungai telah terinformasikan dengan baik untuk memperluas keterlibatan unsur masyarakat dalam upaya pencarian Eril. Kondisi cuaca di kota Bern pada beberapa hari ke depan diprediksi akan hujan dengan badai di area pegunungan. Hal ini akan sangat mempengaruhi kondisi air di Sungai Arn. Polisi melanjutkan pencarian hari ini dengan metode yang sama dengan sebelumnya, yakni patroli darat, perahu, dan drone. Untuk memohon pencarian Eril, Mabes Polri mengajukan Yellow Notice ke Interpol Swiss. Ya, pemirsa, pencarian Emeril Khan Mumtaz memasuki hari ke-6 hari ini. Mabes Polri sendiri telah mengajukan Yellow Notice ke Interpol Swiss untuk memohon pencarian Eril. Sudah tepatkah langkah Mabes Polri mengirimkan Yellow Notice ini dan apa langkah Mabes Polri selanjutnya? Usai Yellow Notice dikirimkan, kita akan berbincang dengan anggota Kompolnas, Pak Beni Mamoto. Selamat sore, Pak Beni. Selamat sore. Baik, Pak Beni, terkait adanya kasus hilangnya anak dari Gubernur Jawa Barat Eril ini di Swiss begitu. Seperti apa sebenarnya mekanisme sinergi dari kepolisian Indonesia dengan kepolisian atau keamanan yang ada di luar negeri? Ya, kebetulan saya dulu 2 kali tugas di NCP Interpol Indonesia dan tugasnya diantaranya adalah melayani seperti ini. Jadi kalau ada keluarga yang hilang di luar negeri, kemudian entah itu seperti kasus ini hanyut dan sebagainya, maka keluarga bisa melaporkan ke NCP Interpol Indonesia atau ke kepolisian dulu, baru kepolisian nanti entah di Polda, entah di Mabes, baru nanti menyampaikan ke NCP Interpol Indonesia. Nah, syaratnya yang harus dipenuhi adalah data lengkap identitas yang bersangkutan. Ya, dari sidik jari, golongan darah, kemudian pasportnya dan sebagainya, plus DNA. DNA ini menjadi penting karena seandainya nanti ditemukan sudah dalam kondisi, mohon maaf ya, misalkan dalam satu kasus organnya sudah rusak dan sebagainya, masih bisa diidentifikasi dengan DNA. Nah, kemudian setelah NCP Interpol menerima data lengkap, sudah terpenuhi semua, maka akan mengirim ke negara di mana diduga yang bersangkutan hilang. Oke. Itu satu. Di sisi lain juga tentunya diawali ke kantor pusat Interpol. Di Lyon, Paris, Prancis. Jadi nanti dari Lyon akan menerbitkan namanya Yellow Notice untuk pencarian orang ini dan akan disebar seluruh dunia. Setelah itu baru nanti masing-masing negara dengan dasar itu juga akan membantu mencari adakah orang itu dengan paspor ini masuk negara itu dan sebagainya. Nah, dalam konteks kasus hilangnya putranya Pak Ridwan Kamil ini, Polri bahkan sudah proaktif menugaskan atas kepolisian yang ada di Jerman untuk berkoordinasi karena Polri belum punya atas kepolisian di Swiss. Maka negara terdekat di mana ada atpolnya itu yang ditugaskan ke sana. Ini untuk mempercepat dan mempermudah koordinasi, pertukaran informasi. Seandainya negara tersebut minta data tambahan dan sebagainya, maka dengan mudah atas kepolisian akan membantu. Nah, kebetulan keluarga masih di sana, kalau menurut saya ini data DNA bisa diambil dengan maksud untuk tadi ketika mengidentifikasi maka dengan mudah tidak perlu menunggu waktu lagi untuk mencocokkan DNA-nya. Nah, itulah mekanismenya yang berlaku selama ini dan sekali lagi saya mengapresiasi karena via Divbinter Polri sudah proaktif dan beriringan dengan keluarga juga ikut mencari ke sana, maka dari jajaran Polri juga sudah proaktif koordinasi baik police to police,
dengan via Swiss maupun melalui jalur Interpol pusat. Baik, bicara soal bentuk kerjasama atau sinergi antara Interpol begitu ya, seperti apa sih Pak lamanya atau kadaluarsanya dengan kasus yang saat ini terjadi di Swiss? Ya, ini tentunya proses sedang berjalan, jadi nanti tentunya ini sampai dengan ketemu. Oke. Sampai dengan ketemu, kondisi apapun yang terjadi, itu baru nanti dinyatakan selesai ketika sudah ketemu. Kalau belum, maka itu berlaku terus. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya saat hilangnya putranya Pak Ridwan Kamil ini. Nah, kerjasama secara intensif, kemudian juga didukung oleh atas kepolisian yang ada di Jerman, yang sekarang diperintahkan untuk turun ke Swiss, ini tentunya akan mempercepat proses. Dalam artian segala kebutuhan yang diperlukan oleh pihak kepolisian setempat dengan mudah dikomunikasikan. Oke. Nah, pengalaman kami ketika tidak ada pendampingan atau tidak ada langkah proaktif dari pihak kita ke sana, maka proses pencarian ya biasa-biasa saja begitu. Nah, ini Baik, keluarga ada di sana, kemudian atasnya ada di sana, diharapkan proses pencarian ini akan jauh lebih intensif lagi. baik, Pak Beni, sebenarnya apa sih Pak hak-hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia jika memiliki kasus yang sama seperti yang dialami anak dari Gubernur Jawa Barat ini? Ya, semua warga negara Indonesia ketika mengalami hal yang sama seperti ini, maka haknya sama. Artinya pertama melapor ke kepolisian dulu, eh, kepolisian terdekat, misalkan dia tinggal di Jakarta, dia lapor ke Polda Metro, kalau di Jawa Barat mungkin di Polda Jabar, maka dengan laporan polisi orang hilang ini, maka di internal kita kalau dia ada di wilayah Indonesia, biasanya nanti akan diterbitkan daftar pencarian orang, tetapi bukan dalam konteks kasus, tapi orang hilang. Kemudian kalau dia diduga hilangnya di luar negeri, maka setelah keluarga melengkapi identitas dari korban, maka pihak Polda yang menerima laporan itu akan meneruskan ke NCB Interpol. Oke. NCB Interpol lah yang akan memproses data tadi, kemudian akan dikirim ke Interpol pusat di Lyon, Paris, Prancis. Nah, Lyon, Prancis nanti akan mendistribusikan ke seluruh anggota Interpol untuk masing-masing negara nanti menindaklanjuti pencarian. Biasanya dilihat dari pasportnya dulu. Oke. Nanti akan dicek perlintasan, apakah yang bersangkutan masuk ke negara itu. Kalau memang betul, kapan masuknya, nanti akan ditindaklanjuti dengan pencarian oleh pihak kepolisian setempat. Jadi sama, perlakuannya sama. Baik, sejauh mana fasilitas yang akan didapatkan dari warga negara Indonesia mungkin yang mengalami musibah seperti Eril yang ada di Swiss ini, Pak Beni? Ya, nanti tentunya dari pihak keluarga akan juga ketika yang bersangkutan atau keluarga ini mampu untuk menyusul ke negara di mana diduga si orang ini hilang, maka juga akan tentunya melapor ke KBRI, koordinasi dengan KBRI. Kalau KBRI ada atas kepolisian, biasanya akan dibantu koordinasi dengan pihak kepolisian. Kalau tidak ada atasnya, biasanya atasnya negara terdekat, atau dari KBRI tentunya juga ada petugas yang diberi tugas untuk nanti pendampingan terhadap keluarga ketika keluarga itu berada di negara itu. Jadi perlakuannya sama. Oke. Baik, Pak Beni, tadi kan dikatakan kalau Yellow Notice ini sudah menjadikan bukti atau peringatan begitu kepada seluruh pihak-pihak yang terkait di sana untuk bisa membantu mencari seseorang begitu ya. Nah, apakah dengan penerbitan Yellow Notice ini negara asal juga boleh membantu mengirimkan tim, Pak, atau seperti apa mekanismenya? Ya, ini tergantung nanti apa yang dibutuhkan. Jadi seperti contoh, dalam hal ini Polri cukup mengutus atas kepolisiannya saja. Jadi atas kepolisian ketika di negara itu tidak ada, maka yang terdekat akan diberi tugas untuk nanti
koordinasi police to police itu akan lebih intensif nanti. Kali lagi saya sampaikan apa kekurangan data yang dibutuhkan nanti akan dilengkapi oleh pihak atas kepolisian ini. Dan untuk nanti katakanlah perlu dukungan lain, ini sejauh ini menurut saya karena negara di mana yang diduga hilang ini dari sisi kemampuan forensiknya bagus, tes DNA bagus dan sebagainya, mungkin tidak perlu kita mengirim ke sana karena toh di sana sudah mampu. Jadi cukup percaya saja ya Pak ya dengan tim yang sudah ada di sana. Kecuali pemeriksaan DNA di sana belum mampu, ya baru kita kirim DVI kita. Tetapi saya yakin di Swiss sudah maju untuk hal itu. Jadi langkah yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian sudah cukup mengeluarkan yellow notice saja ya untuk bisa menemukan warga negara Indonesia yang saat ini mengalami musibah di luar negeri. Betul, plus tadi mengutus atas kepolisiannya. Mengutus atas kepolisian yang berada di lokasi tempat di mana terjadi musibah begitu ya Pak Beni. Baik, Pak Beni terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore Pak Beni, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa kita kembali usai jeda berikut ini tetaplah di MNC News.